Salam matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bapak. Kita akan melanjutkan materi untuk bab 1. Kemarin kita sudah belajar tentang pengantar dari materi ini. Bab 1 sendiri adalah persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, diharapkan nanti kalian bisa memahami pengertian persamaan nilai mutlak linier satu variabel, dan yang kedua, kalian mampu menyelesaikan soal yang berkaitan dengan persamaan nilai mutlak linier satu variabel. Materi pengantar kemarin Bapak sudah memberikan penjelasannya. Mudah-mudahan kalian sudah bisa memahami dan mengerti di mana pengantarnya ada konsep nilai mutlak ditambahkan dengan persamaan linier satu variabel. Kemudian dari kedua hal tersebut, Bapak berharap kalian bisa memahami persamaan nilai mutlak linier satu variabel. Nilai mutlak, sekedar mengingatkan kalian saja dari pertemuan kemarin, definisi nilai mutlak X dalam matematika yaitu untuk setiap bilangan real X, nilai mutlak dari X yang dituliskan harga mutlak X adalah sebagai berikut. Harga mutlak X yang pertama akan bernilai X jika X lebih dari 0, dan akan sama dengan 0 jika X sama dengan 0, dan yang ketiga akan bernilai negatif X jika X kurang dari 0. Sampai sini ingat? Oke, kita lanjutkan. Persamaan linier satu variabel. Kalian harus mengingat kembali pertemuan kemarin ya. Berdasarkan analisa, maka disimpulkan bahwa bentuk umum dari persamaan linier satu variabel adalah AX plus B sama dengan 0, di mana X merupakan variabel A yang lebih dari 0, nilainya jadi lebih dari 0 ya, dan A, B adalah anggota bilangan real. Ini definisi kemarin, mudah-mudahan kalian sudah bisa memahami. Lanjut. Jadi, persamaan nilai mutlak linier satu variabel adalah gabungan dari konsep nilai mutlak ditambahkan dengan persamaan linier satu variabel. Persamaan nilai mutlak linier satu variabel ini yang kita bahas lebih detail, dan ini intinya adalah penyelesaian nilai mutlak yang berbentuk fungsi X dalam harga mutlak sama dengan A. A itu nanti konstanta, A-nya lebih dari sama dengan 0. Jadi A-nya tidak bernilai negatif. Ingat ya, dapat didefinisikan sebagai berikut. Harga mutlak fungsi F dalam X sama dengan A. Pertama, fungsi fx sama dengan A, artinya nanti konstantanya bernilai positif. Jadi A-nya itu positif. Yang kedua, fungsi f dalam x atau fx sama dengan min A atau negatif A. Jadi nanti ketika A-nya bernilai positif, di sini kan lebih dari sama dengan 0 syaratnya. Ketika didefinisikan berubah menjadi dua keadaan. Keadaan pertama, A-nya sesuai dengan soal di awal yaitu positif. Yang kedua, A-nya tinggal tambahkan negatif, tanda negatif. Maka berubah jadi fx sama dengan negatif A. Dengan A adalah anggota bilangan real dan A lebih dari 0. Lebih dari 0 berarti positif. Contohnya,
Contoh soal dan penyelesaian. Nomor 1. Harga mutlak X plus 5 sama dengan 12. Berhubung di soal ini sudah sederhana, artinya di samping harga mutlak X plus 5 tidak ada bilangan yang lain. Hanya ada harga mutlak X plus 5 sama dengan 12. Jika kalian menemukan soal di mana setelah harga mutlak ini ada bilangan misalkan plus 7, plus 6, dan lain sebagainya, maka harus dipindahkan dulu ke ruas kanan sehingga nanti memperoleh hasil yang paling sederhana. Jadi, syarat untuk menyelesaikan soal ini adalah soal harus dalam bentuk persamaan nilai mutlak yang paling sederhana, di mana ruas kiri hanya ada harga mutlak dan ruas kanannya hanya berupa konstanta. Lanjut penyelesaian. Di sini Bapak menggunakan kondisi I1 dan I2, di mana I1 adalah konstantanya positif dan I2 adalah konstantanya negatif. Yang membedakan untuk I1 seperti yang tadi sudah Bapak bilang, I1 itu positif, I2 negatif. Setelah itu kita selesaikan satu-satu. X plus 5 sama dengan 12. 5 di sini kita pindahkan ke ruas kanan. Yang tadinya positif berubah jadi negatif. 12 dikurangi 5 berapa? 7. Jadi X-nya sama dengan 7. Sekarang kita selesaikan yang I2. Di sini plus 5. Pindah ke kanan jadi min 5 atau dikurang 5. Jadi min 12 dikurangi 5, karena ini negatif ketemu negatif, jadi hasilnya negatif. Karena ini pengoperasian bukan perkalian. Jadi ketika min 12 dikurangi 5, ini hasilnya jadi negatif 17. Maka atau jadi himpunan penyelesaiannya adalah 7, min 17 atau min 17,7. Dalam penulisan himpunan penyelesaian, nanti bilangan yang lebih kecil ditaruh lebih kiri atau ditulis terlebih dahulu. Jadi himpunan penyelesaiannya di sini adalah negatif 17,7. Negatif 17,7 ya nak. Ini ketutupan. Contoh soal yang kedua. Perhatikan baik-baik. Di sini soal yang kedua adalah kedua ruas memiliki harga mutlak, di mana soalnya harga mutlak dari 2x plus 7 sama dengan harga mutlak 1 min x. Bagaimana penyelesaiannya? Apabila kalian sudah membaca materi Bapak yang ada di blog, kalian pasti sudah tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Jadi ada dua kondisi. Kondisi yang pertama ketika fx sama dengan gx, untuk fx lebih dari sama dengan 0 dan gx lebih dari sama dengan 0. Sederhananya, kedua ruas itu bernilai positif. Jadi di sini ketika di soal di dalam harga mutlaknya 2x plus 7, maka di sini juga ditulis 2x plus 7. Sama dengan ruas kanan 1 min x, maka di sini 1 min x. Jadi kedua ruas ditulis ala kadarnya sesuai dengan soal. Setelah itu kita operasikan. Yang x ini kita pindahkan ke kiri, yang bilangan pindahkan ke kanan. Min x pindah ruas jadi plus x. Plus 7 pindah ruas jadi min 7. 2x tambah x sama dengan 3x. 1 dikurangi 7 sama dengan min 6. Jadi x sama dengan
Negatif 6 dibagi 3, hasilnya sama dengan negatif 2. Ini untuk kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua adalah GX-nya atau ruas kanannya kita buat jadi negatif. Maka fungsi fx sama dengan negatif gx untuk fx lebih dari sama dengan 0 dan gx kurang dari 0. Kenapa gx kurang dari 0? Karena di sini dalam bentuk negatif. 2x plus 7 kalian tulis ala kadarnya, kemudian dibuat jadi negatif. Negatif dikurung dulu ya, jangan langsung ditulis negatif 1 min x, nanti hasilnya berbeda. Jadi negatif kurung buka 1 dikurangi x kurung tutup. Selanjutnya kita lepaskan dulu kurung yang ini. Min dikali 1 berarti min 1. Min dikali min x jadi plus x. Karena x nya berubah jadi positif, maka Bapak tulis di depan. Kalian boleh tetap negatif 1 plus x juga boleh. Setelah itu Bapak pindahkan ke sebelah. X dipindah ruaskan jadi negatif x. Plus 7 kita pindahkan jadi negatif 7. 2x kurangi x itu sama dengan x. Negatif 7 dikurangi 7 sama dengan negatif 8. Sama-sama negatif, berarti bilangan yang lebih kecil ditulis lebih dahulu. Negatif 2 dengan negatif 8 lebih kecil mana? Negatif 2 dengan negatif 8 lebih kecil negatif 8. Jadi semakin negatif angkanya besar tapi nilainya kecil. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 8, negatif 2. Sampai sini bisa dipahami ya? Bisa? Oke. Ini sekedar mengulang. Jadi perbedaannya hanya di bentuknya saja. Kalau sudah paham, sebagai penguatan untuk kalian, maka silahkan kerjakan latihan berikut ini. Dikerjakan ya, biar makin paham. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.